Hai Sobat Times, kenalin aku Willy dan saat ini aku berprofesi sebagai makeup artist. Dan Times to Talk kali ini aku bakal membahas mengenai perjalanan karir aku, mimpi, dan banyak hal lain. So, enjoy! Awal mula makeup itu aku dari kuliah. Sebenarnya udah dari SMA ya, cuma mulai mendalaminya tuh waktu kuliah. Untuk awal-awal itu susahnya pasti di modal karena makeup itu butuh modal karena kita beli alat makeup mulai dari brush, mulai dari alat makeup seperti foundation, bedak dan lain-lain. Dan untuk awal-awal kayak aku gini, apalagi aku juga untuk jadi makeup artist itu modal sendiri karena aku memang hobi. Dari orang tua juga sebenarnya nggak terlalu suka aku jadi makeup artist, jadi aku nabung sendiri untuk jadi seorang makeup artist. Dan produk-produknya pun itu beli yang biasa dulu awal-awalnya. Dari yang biasa itu kemudian aku upgrade pelan-pelan dari produk yang biasa terus standar baru yang bagus dan nanti bakal semuanya di upgrade mulai dari mungkin toolsnya, dari kuas, foundationnya dan lain-lainnya. Terus untuk awal-awal karir itu kalau yang menyenangkan itu banyak, yang sedih juga banyak. Awal-awal itu kita cerita yang menyenangkan dulu ya. Kalau yang menyenangkan itu kita bertemu dengan banyak orang. Aku bertemu dengan banyak orang, berbagai macam karakter orangnya dan juga berbagai macam karakter wajahnya orang dan berbagai jenis kulit. Jadi di sana aku belajar untuk memahami gimana cara make up orang yang bagus. Wajah seperti ini harus seperti apa? Wajah yang seperti ini harus dia seperti apa yang oke. Jadi nggak semua bisa disamaratain. Banyak lagi sih pengalaman menyenangkan yang lain. Kalau untuk yang bikin sedikit menyebalkan itu pertama orang-orang yang kalau kita sebagai pemula makeup artist, orang-orang pasti banyak nggak percaya ya. Kita tuh sebagai makeup artist pasti takut kan, apalagi kalau kita mau praktek sama teman kita sendiri, kadang teman kita sendiri tuh nggak percaya karena apa sih gitu loh, kamu kan baru, alat makeupmu masih so-so lah ya, masih yang murah-murah, jadi kadang mereka nggak suka. Tapi jangan sedih, kalau aku menggunakan alasan-alasan dari mereka itu untuk sebagai motivasi aku ke depan agar aku bisa jadi makeup artist yang lebih baik lagi. Oke, dari kecil tuh aku udah suka namanya menggambar dan mewarnai. Mulai dari TK itu dulu kan ada kayak ini ya, kelas kesenian. Kesenian itu kita menggambar, terus kita nempel-nempel kertas yang warna-warni dipotong-potong, terus kita tempel di pola kayak buah-buahan atau tanaman-tanaman. Nah, dari situ aku seneng ya, kalau warna-warni tuh lucu ya gitu ya, ada merah, ada hijau, ada kuning. Terus tiap kali aku ngeliat pensil warna itu kan banyak warna, ada yang dari 12 warna, 24 warna, 32 warna, dan semakin banyak warna aku tuh suka. Nah, kenapa kok nggak aku aplikasiin itu ke wajah? Kalau ke kanvas atau ke buku gambar kan udah biasa, kalau ke wajahnya manusia gimana ya gitu kan. Jadi dulu aku suka iseng-iseng nih pensil alis, bukan pensil alis dulu ya, pensil warna itu aku gunain ke matanya sepupuku gitu kan, yang warna kuning, satunya warna hijau gitu, lucu ya gitu. Jadi kenapa enggak kok kalau aku jadi seorang makeup artist gitu. Makeup artist juga gak beda jauh sama tukang gambar sebenarnya, cuma kan kalau pelukis dia di kanvas, kalau makeup artist kanvasnya di wajah manusia. Oke, untuk dibully itu pasti ada ya. Cuma kalau mungkin karena aku kebiasaan dibully ya, nggak bercanda. Karena aku kebiasaan dibully mungkin jadi aku anggap itu suatu hal biasa. Sebenarnya bully gak harus menjadi seorang MUA. Untuk pekerjaan-pekerjaan lain pun ada seorang yang nggak suka gitu. Jadi kalau kita selalu nurutin tanggapan orang, kita nggak bakal maju. Jadi aku jadiin pembuli tadi itu untuk motivasi ke depan. Kalau aku sukses, nanti kamu bakal menyesal udah bully aku gitu sih.
pertama kali make upin orang itu aku dapat job itu ini untuk tari di kampusku, tapi itu anak ini ya mahasiswanya sendiri yang ngubungin aku ya. Waktu itu aku udah 3 orang nih, lumayan ya itu kan, lumayan 3 orang. Untuk fee-nya sendiri itu aku dapat 20.000 untuk pertama kali make up per orangnya. Itu pun udah termasuk bulu mata dan lain-lain, bensin aku udah termasuk di situ. 20.000. Tapi menurut aku bayaran berapapun kalau kita suka sebenarnya nggak perlu dibayar pun itu udah bahagia ya gitu loh. Jadi menurut aku bayaran itu nomor sekian, yang penting itu kepuasan klien. Dan kalau kita ngelihat orang yang kita make up itu happy, senang, itu udah bayaran yang luar biasa sih buat aku. Oke, untuk prestasi di dunia make up sendiri, awalnya aku ikut lomba-lomba di Jember ya, di lokal ya. Itu aku ikut kayak lomba rias pengantin, pesta dan lain-lain gitu. Awalnya kalah dulu nih awalnya ya, yang namanya juga baru nggak langsung menang ya. Terus yang bikin aku bener-bener dikenal banyak orang itu ketika aku menang salah satu lomba tahunan makeover Muahan, itu yang ngadain makeover kosmetik. Itu dari waktu itu aku audisinya online, jadi kita make upin sesuai dengan yang makeover kasih, ada modelnya, terus kita bikin recreate semirip mungkin, habis itu kita share di Instagram dan juga dikirim email ke pihak makeover. Nanti mereka yang milih, judgesnya yang milih, dan itu dipilih 20 besar dari 2000 peserta, dan alhamdulillahnya aku masuk di dalam 20 besar tersebut. Lalu kita berangkat ke Jakarta, 20 orang tadi ditandingin lagi ya, ditandingin lagi, kita make upin model di sana. Dan itu bukan model, jadi itu orang biasa, pengunjung mall dijadiin model, dan kita harus bisa make upin sesuai dengan yang juri mau, harus semirip mungkin dan dengan memakai brand makeover aja, nggak boleh ada produk lain. Dan akhirnya aku jadi top 8 winner Muahan 2018. Nah setelah itu berlanjut, aku dapat benefit jadi official makeup artisnya Jakarta Fashion Week. Nah di sanalah aku banyak berjumpa orang, banyak jumpa artis, banyak pengalaman yang aku dapat, dan itu benar-benar pengalaman luar biasa sih buat aku. Keseruan waktu JFW itu pertama kali aku datang ke Jakarta aja aku udah takut ya, kayak yang aku kan dari kota kecil kan, dari daerah gitu. Aku berangkat ke kota besar sendirian pula waktu itu. Jadi takut banget, awalnya takut banget. Terus kan di sana juga make upin model-model ternama, make upin artis kan. Jadi mau megang kuas aja waktu itu gemeter. Aduh, aku takut salah, aku takut dimarahin atau apa. Tapi ternyata semua pandangan aku tuh salah. Jadi kita itu nggak boleh takut dulu, jadi kita harus mencoba. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak bakal tahu seperti apa. Dan menurut aku mereka baik-baik kok gitu kan, asalkan kita juga ramah, kita sopan, dan ya mereka nggak mandang kita mau makeup artist baru, makeup artist lama. Yang penting kita ramah, sopan, kerjaan kita lancar, rapi, it's okay gitu. Oke. Orang yang menunjang karir makeup aku itu banyak banget ya. Yang pertama pasti orang tua. Meskipun dulu orang tua tuh menentang aku di dunia makeup, tapi menurut aku orang tua adalah salah satu orang yang sangatlah berjasa dalam karir aku. Selain orang tua juga ada sahabat-sahabat aku, sahabat-sahabat dekat aku yang bantuin aku makeup pertama kali. Untuk bantu, kalau semua kan dulu ini banyak makeupin banyak orang, temen aku tuh mau bantu aku dengan bayaran berapapun. Mereka tulus bantu aku, dan dari situ aku berusaha untuk ke depan aku harus lebih sukses agar banyak orang-orang di sekitar aku yang juga ikut bahagia kalau aku sukses. Untuk role model aku sendiri, kalau di Indonesia itu Kak Buba Alfian ya. Kak Buba Alfian juga dari Jember, dan aku juga sempat kenal Mas Buba. Itu baik banget. Dan aku juga pengen banget jadi seperti Kak Buba.
Untuk goals di 2021 sendiri itu aku pengen meniti karirku tuh di Jakarta. Jadi aku pengen menambah pengalaman baru, pengen nambah teman-teman baru, mencoba peruntungan baru di Jakarta. Ya intinya pengen ke Jakarta. Untuk memulai make up sebagai bisnis, menurut aku yang pertama, kamu harus kerja dari hati dulu. Kamu harus suka sama make up. Kalau kamu nggak suka sama make up, bakal susah. Jadi yang pertama, kamu harus cintai dulu pekerjaanmu. Lalu yang kedua, kamu harus bisa mencari cara gimana pekerjaanmu itu disukain sama banyak orang. Jadi kamu harus lihat pasar, seperti apa pasarnya di tempat kamu berada. Jadi kamu harus pelajari dulu orang-orang ini sukanya seperti apa tipe makeupnya, dan kamu juga harus punya karakter. Jadi kamu tuh punya karakter, makeupmu itu beda sama yang lain. Kamu gak sama kayak yang lain. Jadi orang-orang bakal tahu kamu, bakal nyari kamu tanpa kamu susah payah untuk cari-cari. Jadi kamu bakal dikenal sendiri sama orang kalau kamu punya karakter. Jadi intinya kamu harus cinta sama pekerjaanmu dan kamu harus pelajari karaktermu sendiri. Dan ketiga, harus tahu pasar. Untuk personal branding di sosial media, Instagram ya. Kalau di Instagram sendiri, aku yang pertama itu kita harus jadi diri sendiri. Kita harus punya karakter sendiri di medsos itu sendiri. Jadi kita udah harus atur nih, kita mau bikin sosial media kita tuh seperti apa, mulai dari feeds-nya seperti apa, story-story-nya seperti apa, dan kita juga harus memilah-milah konten atau foto video apa yang bakal kita upload. Dan itu kita harus senada. Soalnya kalau di feeds nih, kalau feeds kan kalau Instagram ada tiga ya. Tiga itu ya. Kita kalau bisa sih usahain itu sama ya. Tiga sendiri kita harus sama temanya. Jadi kalau semuanya makeup ya, makeupnya A, ya udah kalau bisa 1 2 3 makeup A semua. Terus kalau di story itu kita harus udah ditentuin sendiri mau upload yang mana. Terus kita juga harus bertutur kata yang baik, kita harus sopan gitu. Kita juga gak bisa dipungkiri, kita juga harus punya attitude yang baik untuk bersosial media, karena sosial media sendiri kadang apa yang kita share menurut kita baik belum tentu menurut orang lain itu baik juga gitu. Jadi kita harus punya semacam kembali ke karakter sendiri gitu. Kita mau bikin sosial media itu seperti apa, mau itu colorful atau mau seperti apa, yang penting kamu harus pelajari diri kamu sendiri, kamu tata feedsmu dengan baik, dan yang pasti terakhir itu attitude tuh nomor 1. Untuk memilih warna foundation ya, yang sesuai dengan tone kulit kita. Kalau aku sih jarang nyamain sama tangan. Kadang kan ada orang yang nyamain sama tangan, cuma kan kulit tangan kita kadang ada yang lebih putih dari wajah, ada yang lebih gelap. Kalau aku biasanya milih dari warna leher kita sendiri. Nah itu jadi kita tahu, ini udah nyambung belum ya sama leher atau sama wajah. Jadi kita kalau aku saranin jangan nyamain sama telapak tangan. Oke, siap. Yang pertama, bisa dilihat ini ada potongan jabatan mata. Kira-kira siapakah dia? Velofexia. Yakin? Yakin. Oke, kita lihat ya. Siapakah? Cinta Laura. Oke, pertama Zoe. Oke, Zoe. Oke. Oke, kedua. Dari jambulnya ini bisa dilihat. Siapa? Glenn Alinsky. Glenn Alinsky, apakah dia Glenn Alinsky? Kamu minta maaf dulu kamu. Oke. Soalnya kan nggak berjambul. Selanjutnya dari dagunya nih.
Paula Verhoeven. Tiara anjing. Udah Jember semua tadi, Jember ya. Oke, ini terakhir nih kak, gampang nih. Ada bibirnya. Aisyah. Oke, karena kali ini salah nebaknya, jadi kita ada Oke. dan hukumannya adalah kali ini harus bikin alis tanpa pakai cermin. Oke. Oke, siap kak? Siap. Kita siapin dulu ya. Oke, udah siap tanpa cermin. Oke. Kita lihat bagaimana jadinya. Alisnya 2 ya? Bikin alisnya 2 ya? 2 ya? Oke. Oke, bikin alis tanpa cermin. Oke, coba kalau bikin alis tanpa cermin. Bisa nggak ya? Aku nggak pernah bikin alis di diri aku sendiri sih. Nggak tahu jadinya apa. Oke, nggak tahu jadi apa ya. Jadi cerita aku lagi bercermin. Udah kelihatan alis cetar belum? Ini nggak tahu nih alisnya alis apa. Mungkin alis bulu tupai atau alis tornado. Oke. Oke, apakah ini akan menjadi tren 2021 kita tunggu aja ya. Oke, jadi mungkin bisa dikasih tahu juga ke Sobat Times bikin alis tipsnya kak. Oh ya, untuk bikin alis itu tipsnya yang pertama kamu harus mengenali karakter wajah kamu dulu seperti apa. Kalau untuk wajah yang bulat alisnya seperti apa, yang lonjong seperti apa, dan yang kotak atau tirus seperti apa. Lalu kalau mau bikin alis sendiri ya usahain pensil alisnya tuh harus runcing dan kalau bisa nggak terlalu keras, jadi yang empuk tapi jangan terlalu lembek. Jadi yang pas di tengah-tengah. Terus kita bikin alisnya ngikutin ini petunjuk ini dari sini. Ini untuk pangkal alis, dari sini itu ujung alis. Kalau aku jelasin di sini susah, yang pasti kalian harus banyak latihan. Jadi kalau habis mandi pakai alis, kalau habis keluar kemana pakai alis. Jadi tiap hari kalian harus ngalis biar pinter. Yang penting ada cerminnya biar jadi kayak gini ya, biar nggak jadi kayak gini. Kita mulai ya kak. Oke. Oke, pertama Thailand look atau flawless look? Thailand. Kenapa tuh kak? Karena aku suka berbau Thailand, yang berbau Thailand. Oke. Kedua, make upin artis atau make upin wedding? Make upin wedding. Nah, kenapa tuh kak? Ya make upin artis juga suka ya, cuma salah satu ya. Make upin wedding, soalnya kalau make upin wedding kadang mantennya suka explore, pengen yang warna kuning, pengen hijau, pengen biru gitu. Jadi warna-warni. Oke, next. Buba Alfian atau Nongcha? Buba Alfian, Oh, Indonesian Pride ya? Indonesian Pride. Oke, shopping atau clubbing? Shopping. Shopping ya? Bukan anak clubbing ya? Pertanyaannya gitu banget. Shopping. Oke, next. Karir atau cinta? Karir. Terakhir. Yakin ya, harus milih dengan cepat ya. Harus milih coba. Jember atau Jakarta? Jember. Yakin? Jakarta sih pengennya. Oke, tapi Jember tetap pertama ya? Jember tetap di hati, Jember tetap di hati. Oke, terima kasih Kak Willy. Oke. Sukses ya. Hai semua, aku Willy. Jangan lupa join Jember Beauty Fest presented by Times Indonesia mulai dari tanggal 11 Januari sampai 17 Januari 2021 di Atrium Lipo Plaza Jember. See you there.